Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Silvi Mei Pradita, MPD, selaku Ketua Pelaksana Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Yang terhormat kepada Ibu Teti, selaku Ketua Aisyah Cabang Ciracas. Yang terhormat kepada Ibu Lovisa, selaku Ketua PKK RT 009 Cilangkap. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Sutisna Sanjaya, MPD selaku narasumber. Yang terhormat kepada Ibu Septi Fitri Meilana, MPD selaku moderator. Dan yang saya hormati, para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di ruang virtual dalam kegiatan pelatihan pembuatan buku cerita anak bergambar tema protokol kesehatan dalam mewujudkan keluarga sehat yang islami di tengah pandemi COVID-19 pada tanggal 10 Juli 2021. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah sebagai khotamul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga kita semua termasuk pengikutnya yang taat dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu. 2 diagonal dalam layang-layang. Bilangan konstanta terletak di kuadran. Tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan. Saya, Nadia Hanifah Sidik, selaku MC yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yang akan diawali dengan pembukaan, pembacaan kalam ilahi, sambutan dari Ketua Pelaksana, sambutan Ketua Aisyah Cabang Ciracas, sambutan Ibu PKK RT 009 Cilangkap, lalu penyampaian materi. Dan di penghujung acara kita akan ada door prize berupa souvenir dan hadiah pulsa senilai Rp50.000 bagi 3 peserta yang aktif dalam acara ini dan diakhiri oleh penutup. Sebelum memulai acara, di sini saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yakini diharapkan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera dan selalu stay di ruang virtual Zoom meeting ini. Hadirin sekalian, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada hari ini dapat dilalui dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yakini pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Reno Khairuddin Mufid. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
لكم تفسحوا في المجالس Besok ada vaksin kalau mau deh. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia masih di mute itu Nadia. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, yang pahalanya diberikan kepada pembaca, khususnya juga kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin. Amin. Acara selanjutnya kini kita akan mendengarkan lagu Mars Muhammadiyah. Gak ada suaranya ya?
Baik, acara selanjutnya yakini sambutan Ketua Pelaksana Tim Pengabdian kepada Masyarakat oleh Ibu Silvi Mei Pradita MPD. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadia selaku Master of Ceremony. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah banyak yang hadir ya. Oke. Terdengar suara saya ya? Terdengar, Mbak. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat ya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat serta suasana yang berbahagia ini, walaupun memang masih dalam virtual ya, online, namun insya Allah tidak akan mengurangi makna ya, Ibu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat di insya Allah nanti kita berharap diberikan syafaat di hari kiamat ya. Yang saya hormati Ibu Teti sebagai Ketua Aisyah Cabang Ciracas, Ibu. Ya. Terima kasih sudah hadir. Ibu Lovisa ya, Ketua PKK RT 009 Cilangkap ya Bu, terima kasih banyak. Kemudian para hadirin peserta pelatihan buku cerita, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya Bu. Iya. Dosen FKIP UHAMKA dapat melaksanakan pengabdian masyarakat, yaitu mengenai pelatihan pembuatan buku cerita anak bergambar dengan tema protokol kesehatan dalam mewujudkan keluarga sehat yang islami di tengah pandemi COVID-19 pada ibu-ibu Aisyah dan ibu-ibu PKK. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini. Saya juga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan ya Bu ya dalam pelaksanaan pelatihan ini. Baik, saya sebagai ketua pelaksana cukup sekian dan nanti insya Allah akan memantik sebelum Pak Asep menyampaikan materi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Silvi Mei Pradita MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yakini sambutan dari Ketua Aisyah Cabang Ciracas oleh Ibu Teti. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Yang terhormat Ketua Pelaksana Panitia Ibu Silvi Mei Pradita MPD, yang terhormat Bapak Dr. Asep Sutisna Sanjaya MPD, yang terhormat Ibu Septi Fitri Meilana MPD sebagai moderator. Yang kami hormati ibu-ibu peserta Zoom meeting pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada siang hari ini dapat bergabung bersama bersilaturahmi secara virtual. Salawat serta salam akan selalu tercurah kepada
Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya mewakili Ibu-Ibu Aisyah dan Ibu-Ibu PKK RW 05 secara keseluruhan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya di mana kami dilibatkan dalam kegiatan ini untuk mengikuti acara pelatihan pembuatan buku cerita anak bergambar dengan tema protokol kesehatan dalam mewujudkan keluarga sehat yang islami di tengah pandemi COVID-19 pada Ibu Aisyah dan Ibu-Ibu PKK. Sebuah kegiatan yang positif bagi kami untuk mengimbangi atau kejenuhan-kejenuhan kami yang selama ini dengan PPKM yang selalu diperpanjang dan berseri yang entah kapan akan berakhir. Kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menggali potensi ibu-ibu yang punya bakat membuat gambar atau mengarang cerita untuk supaya dapat termotivasi untuk mengasah kembali kemampuannya. Walaupun sekarang ini zaman segala dibatasi dengan ruang dan waktu, semoga tidak menjadi belenggu untuk kita semua untuk berkreativitas. Dan kita harapkan bersama, semoga situasi dan kondisi pandemi ini segera dapat diakhiri atau segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Yang sakit semoga segera sembuh, dan salam sehat untuk semuanya. Selamat mengikuti pelatihan kepada ibu-ibu semua. Dengan itu kita dapat menambah ilmu. Mungkin mudah-mudahan ibu-ibu dapat terobati walaupun kita berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana. Semoga dengan adanya pelatihan ini bisa berkreativitas membuat cerita. Alhamdulillah kalau kita bisa nanti membuat novel. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yakini sambutan dari Ibu Lovisa, Ketua PKK RT 009 Cilangkap. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir bersama kita. Yang saya hormati Ibu Aisyah, Ibu semua yang bergabung hari ini. Saya wakil PKK Cilangkap mengucapkan terima kasih kepada UHAMKA dan panitia pelaksana yang telah mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan buku. Dan semoga kedepannya ibu PKK RT 9 dapat menjalin silaturahmi dengan UHAMKA. Maaf jika pesertanya masih sedikit, namun penggunaan IT. Terus yang saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lovisa yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yakini kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang menanamkan literasi anak dan manfaat membaca oleh Ibu Silvi Mei Pradita, MPD. Dan pada sesi ini
Materi ini akan ditemani oleh Ibu moderator yang cantik, yaitu Ibu Septi. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nadia telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya, perkenalkan saya Septi Fitri Melana yang akan memandu acara pelatihan pembuatan buku cerita anak dengan tema protokol kesehatan dalam mewujudkan keluarga sehat yang islami di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan siang hari ini, pemateri untuk tematik adalah Ibu Silvi Mei Pradita. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Mei Pradita. Ya, nama Ibu Silvi Mei Pradita MPD, tempat tanggal lahir Bandung 3 Mei 1987, nomor telepon 0812 2185 2187. Alamat rumah Jasa Grand Cibinong Residen Blok D 16 Cibinong, Bogor. Pekerjaan dosen sejarah FKIP UHAMKA. Riwayat pendidikan S1 UPI Bandung, jurusan pendidikan sejarah. S2 Pasca Sarjana UPI Bandung, pendidikan sejarah. Demikian CV Ibu Silvi Mei Pradita. Ya, langsung saja kita beri kesempatan Ibu Silvi Mei Pradita untuk menyampaikan tematik pada hari ini. Silahkan Ibu Silvi Mei Pradita. Baik, terima kasih Bu Septi selaku moderator dalam acara ini. Izin share screen, Bapak Ibu. Siti Kamila. Sebentar Ibu. Baik, di sini saya akan memantik saja ya karena materi yang intinya mengenai pelatihan bukunya akan disampaikan oleh Dr. Asep ya, Bu Septi. Ya. Sudah muncul kah? Oke, saya ini lebih pada bagaimana sih membangun keluarga literasi dan manfaat membaca untuk anak gitu ya. Karena rata-rata ibu-ibu di sini anaknya masih pada kecil ya, balita ya. Oke, ini kan saat pandemi ini gitu, handphone kan seolah tidak dapat dilepaskan gitu dari kehidupan anak-anak kita ya. Apalagi masa pembelajaran daring, kemudian sekolah online, pokoknya semuanya serba gadget gitu. Padahal banyak dampak yang timbul yang memang cukup mengkhawatirkan, terutama untuk anak apabila dibiarkan terlalu lama menatap layar gadget tersebut gitu. Anak menjadi tidak tertarik bermain di luar rumah, kemudian cenderung berbohong pada orang tua, bahkan bisa merusak otak anak yang memang pada akhirnya mengakibatkan dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak gitu, hingga terjadinya speech delay ya Ibu. Speech delay itu kayak terlambat berbicara. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua gitu ya sebelum terlambat gitu, mari kita tanamkan budaya literasi pada anak-anak sejak dini gitu. Kalau
saya lihat ada sebuah wawancara gitu ya dengan wartawan namanya Linda Kristanti. Beliau pernah menceritakan tentang rahasia suksesnya dalam menggapai cita-citanya gitu. Nah, Linda Kristanti itu sebagai penerima 2 kali penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa, beliau sempat menceritakan awal mula ketertarikannya terhadap dunia literasi yang kemudian mengantarnya menjadi jurnalis dan penulis yang terkemuka gitu ya, yang populer, yang terkenal gitu. Nah, Linda itu memaparkan bahwa waktu dia kecil gitu dan memang belum bisa membaca, beliau ingat gitu bahwa ayah ibunya sering membacakan buku-buku cerita untuk anaknya menjelang tidur malam gitu, sebelum tidur gitu ya Ibu. Jadi sebenarnya gitu, selain apa ya, cerita dari Linda tadi, Linda Kristanti tadi yang memang sukses gitu ya dengan menanamkan budaya literasi gitu, dengan rajin membaca, dengan dibacakan buku cerita ketika kecil walaupun dia gitu pada saat itu belum bisa membaca gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang sukses gitu ya, sukses pada akhirnya membangun karir mereka gitu dengan bekal awal tekun membaca gitu ya. Bahkan tidak hanya membangun karir saja gitu, tapi juga membangun sebuah negara gitu. Contohnya Presiden Soekarno kita itu, menurut riwayat gitu, beliau sangat rajin membaca buku-buku gitu. Soekarno ya, tahu kan? Udah dua. Beliau menyediakan meja khusus yang memang dipakainya untuk membaca buku-buku tersebut gitu. Jadi di dalam toiletnya disediakan meja untuk ya khusus untuk membaca gitu. Kalau kita kan di toilet jarang sekali ya menyediakan meja untuk membaca, apalagi buku-buku karena memang riskan atau takut basah ya. Nah, pada zaman dulu tuh Soekarno sampai menyediakan meja di toiletnya, kemudian dia sambil menunggu mungkin baca gitu ya. Rekan-rekan semua, ibu-ibu, dalam kaitannya dengan cerita pembuka dari tokoh-tokoh di atas tadi gitu, dari Linda, dari Presiden Soekarno gitu, bahwa kita bisa belajar bagaimana membentuk pribadi literat gitu di lingkungan keluarga gitu. Nah, orang tua Linda, kalau kita lihat ya, kita contohnya balik lagi pada Linda. Nah, orang tua Linda itu kan memang sebenarnya beliau itu tidak berupaya secara langsung gitu mengajarkan anaknya untuk membaca gitu. Namun kan mereka juga berusaha sedemikian rupa untuk merangsang minat baca anak-anaknya gitu, sehingga dongeng-dongeng yang disampaikannya menjadi menarik dan kemudian gitu lama-kelamaan terekam kuat dalam memori Linda, memori anak-anaknya ibunya Linda gitu ya. Namun sebenarnya gitu, menumbuhkan minat baca memang tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya mendongeng sih sebenarnya. Jadi nggak hanya kita dengan mendongengkan anak-anak kita, oke, setiap sebelum tidur kita baca buku cerita dulu ya, ibu dongengin nih. Nah, sebenarnya menumbuhkan minat baca nggak hanya itu saja gitu, dengan hanya dilakukan mendongeng saja. Jadi sebenarnya banyak cara lain yang dapat ditempuh oleh orang tua gitu, misalnya dengan mengajak anak untuk berlibur gitu, ayo liburan, atau bisa dengan jalan-jalan ke toko buku, jalan-jalan ke perpustakaan, museum gitu. Atau bisa juga karena memang sekarang musim pandemi gitu ya Bu ya, semuanya ditutup gitu. Bisa juga ibu-ibu dengan menghadiahi prestasi anak-anak dengan buku bacaan. Misalkan, oh hari ini aku dapat nilai bagus nih Mas 100. Oke, nanti Ibu hadiahi ya dengan buku cerita apa gitu. Kamu pengen buku apa gitu. Kemudian bisa juga selain memberikan reward atau hadiah berupa buku bacaan, ibu-ibu bisa menyediakan bahan dan media bacaan yang memang memadai di dalam rumah gitu. Disediakan kayak meja atau rak buku yang menarik gitu, menarik perhatian anak gitu, dijejerin gitu ya buku-buku anaknya yang memang sesuai usianya ya Bu. Nah, hadirin sekalian gitu ya, sebenarnya tugas kita gitu sebagai orang tua adalah mengontrol bahan bacaan yang baik bagi anak gitu, apalagi kan di era
digitalisasi yang sebenarnya sangat mudah gitu dalam mengakses bahan bacaan. Sebenarnya nggak usah beli buku juga, kan kalau buku lebih mahal gitu ya. Buku juga kurang awet gitu. Biasanya anak-anak langsung disobek-sobek. Tapi kan kalau memang saat ini zaman atau era digitalisasi kan banyak itu pabalatak gitu ya, sangat mudah mengakses apa ya, berkaitan dengan bahan-bahan bacaan yang ya sudah bervariasi gitu. Daripada daripada beli buku, mending lihat aja di Google, misalkan lihat aja di bacaan-bacaan di mana ya selain Google atau e-book gitu. Tapi kan itu akhirnya kan si anak tetap harus menatap layar handphone gitu ya, yang bisa merusak otak anak gitu. Nah, apakah memang saya kan lebih ke menanamkan budaya literasi pada anak ya. Kemudian, apakah literasi itu hanya berkaitan dengan aktivitas membaca saja gitu? Nah, tentu saja tidak, Bapak Ibu. Jadi, membaca hanyalah sebuah langkah awal gitu yang memang sangat penting dalam berliterasi gitu. Jadi, membaca itu bukan hanya sebagai langkah awal dalam berliterasi. Jadi, literasi itu tidak hanya berkaitan dengan aktivitas membaca gitu. Nah, tapi kan membaca itu merupakan kebutuhan awal tuh. Jika membaca sudah menjadi kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak kita gitu. Nah, kegiatan literasi yang lain gitu seperti menulis, kemudian berbicara, kemudian bisa mengamati, mengolah informasi dan lainnya, maka juga akan mengikuti gitu. Jadi nggak hanya membaca, namun menulis, mengolah informasi, berbicara gitu. Karena kan berbicara juga sangat penting ya, sangat dibutuhkan di dunia, nanti di dunia pekerjaan juga, di sekolah juga gitu. Harus memang luas wawasan gitu kan, dengan membaca buku jadi luas wawasan, terus menambah kosakata yang akhirnya juga pintar berbicara, terampil berbicara gitu ya. Nah, rekan sekalian, kayak membacakan cerita untuk anak adalah salah satu cara paling efektif gitu untuk bisa membangun koneksi saraf bahasa di otaknya gitu yang memang sedang tumbuh gitu ya. Kemudian mampu mendukung perkembangan kognitifnya, bisa juga meningkatkan kemampuan berbahasa, mengembangkan daya imajinasi anak, bisa juga melatih daya ingat gitu. Memperkenalkan hal-hal baru, bisa misalnya gambar gitu kan, bentuk, ini warna apa, ini bentuk apa, ini binatang apa gitu. Huruf, angka gitu kan, mereka lebih bisa mengeksplor gitu, bisa tahu kata-kata gitu. Kemudian bisa membangkitkan minat baca anak dan memang mempererat hubungan ibu dan anak gitu ya, dengan ada beberapa manfaat dengan kita membacakan buku-buku cerita pada anak, misalnya sebelum tidur, ketika anak yang sudah lelah gitu ya, sudah mengantuk, karena biasanya kalau ketika main sini dibacain buku, kadang mereka lebih tertarik pada permainannya gitu ya dibanding buku bacaan. Jadi waktu yang efektif itu bisa di malam hari menjelang anak tidur gitu. Oke, siap ya Bapak Ibu ya menanamkan literasi pada anak ya. Baik, sekian Ibu Moderator untuk memantik ya. Terima kasih kepada Ibu Silvi Mei Pradita yang telah memberikan pemantiknya, luar biasa sekali ya. Jadi untuk anak itu bisa menumbuhkan literasi, nah peran orang tua itu sangat sekali penting untuk anak itu bisa bagaimana menggemari membaca buku, menanamkan literasi ke anak. Nah, peran orang tua itu sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak. Nah, di sini pada pemateri kedua ya akan dibahas bagaimana sih cara jitunya agar kita sebagai orang tua bisa memberikan yang terbaik kepada anak.
Nah, salah satunya kita bisa menulis sendiri cerita anak itu, cerita dongeng ataupun yang lainnya seperti itu. Agar karya kita bisa kita bacakan sebelum tidur kepada anak kita. Nah, selanjutnya sebelum pemateri akan memaparkan materinya, saya akan membacakan CV pemateri. Oke. Nama Bapak ya. Oke, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Bapak Asep ya. Dr. Asep Sutisna Sanjaya, MPD, CH, CHT, CI, CT, NNLP. Tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 7 Juni 1986. Tempat tugas, SDN Klender 03 Pagi. Alamat, Espart Apartemen Jalan KRT Regiman Weningrat RT 9 RW 9, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Nomor telepon 085223 25 52 555. Ya, pendidikan formal. S1 Pendidikan Dasar UPI. S2 Pasca Sarjana UHAMKA, jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. S3 UPI, jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Pendidikan informal. Hipnosis hipoterapi, neurologistik, class claim, class science education. Kegiatan dan karya. Ya, di sini Bapak Asep banyak sekali kegiatannya ya. Salah satunya Ketua Umum Pendidikan Penggerak Indonesia Jaya. Sekretaris Jenderal Paguyuban Asep Dunia. Yayasan Pendidikan Sanjaya 45. Trainer hipnoterapi. Narasumber di berbagai seminar. Penulis buku. Salah satunya adalah buku yang berjudul Melawan Logika, Gelandangan Jadi Doktor, Jejak Guru Berprestasi Nasional tahun 2019, Pembahas Eksternal Kemendikbud Ristek, Trainer NLP Sociality. Kemudian selain telah menerbitkan beberapa buku, beliau juga sebagai editor buku. Salah satu yang menjadi bukunya adalah berjudul Sepenggal Kisah Hidup. Lalu selain menjadi editor, beliau juga menjadi reviewer di beberapa buku. Salah satunya adalah Science Hots, buku Science Hots, lalu Matematika Poskur, Alat Peraga Konkret. Dan beliau juga selain jadi reviewer, juga menjadi editor buku. Buku yang telah dihasilkan adalah Ku Ingin Kembali Bersekolah dan Aku Rindu Sekolah. Ya, kita langsung saja untuk narasumber memaparkan materinya tersebut. Silahkan Bapak Asep Tisna. Ya, terima kasih Ibu Septi ya, Ibu dosen dari UHAMKA sebagai moderator pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Silvi sebagai Ketua Pelaksana sekaligus dosen dari UHAMKA ya. Saya hormati Ibu Tepti Juhriyah sebagai Ketua, Ibu Aisyah ya. Mohon maaf jika salah. Lalu Bu Endat Lovisa, PKK RT 09 Cilangkap. Lalu yang tadi menjadi host yaitu
Bu Nadia ya, Bu Nadia, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita di siang hari ini bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu ya, di sini bapaknya hanya sedikit, lebih banyak ibu-ibunya, tapi pada ngumpet nih di Zoom-nya, ngumpet, tidak membuka videonya. Takutnya kalau ngumpet gini pada tidur nih nanti, karena suaranya agak mendayu-dayu. Tadi Bu Silvi sudah mengawali ya, takutnya pada tidur nih, ibu-ibunya waktunya tidur siang, setengah 2 ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat ya, membawa berkah bagi kita semua. Membawa berkah untuk kita semua, membawa hikmah ya, sehingga kita menjadi manusia terbaik yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Apalagi nih ibu-ibu PKK nih, pasti banyak banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh ibu-ibu di sekitarnya gitu. Saya berharap kehadiran saya di sini tadi sudah diperkenalkan ya sama moderator, bisa membawa manfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Tadi saya setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Teti ya, Ibu Teti Juhriah tadi disampaikan, PPKM di masa pandemi ini jangan sampai menghambat kita untuk berkreasi. Saya setuju gitu ya. Jadi kemampuan kita yang sudah bisa menjadi bisa, lebih bisa, yang belum bisa menjadi bisa. Jadi potensi-potensi yang terpendam di dalam diri Bapak Ibu itu bisa dikeluarkan melalui penulisan buku ya, melalui buku cerita anak bergambar. Nih sangat menarik tuh. Tadi tentang kepedulian literasi juga udah disampaikan oleh Ibu dosen, Ibu Silvi ya, pentingnya literasi bagi anak. Karena Bapak Ibu, kebetulan saya juga kan seorang guru ya, seorang guru tahu keadaan ayah bunda yang ada di rumah, ananda-ananda yang ada di rumah, apa yang diperlukan gitu ya. Kalau menurut IDI kan anak-anak itu tidak boleh terlalu sering menatap gadget, menatap HP terlalu lama karena akan merusak matanya, kesehatannya gitu ya. Nah, dengan penulisan buku cerita ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua di sini, Ibu-ibu PKK, Ibu Aisyah bisa menghasilkan sebuah karya. Saya akan bantu sampai terbit, sampai ber-ISBN ya Bapak Ibu semua. Nah, saya izinkan share dulu materi yang akan saya sampaikan. Dalam sebuah kepenulisan itu kan harus ada manfaat ya. Sudah terlihat Bu Seti? Sudah, Pak. Nah, penting menulis dan manfaat menulis apa sih? Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu kan harus ada tahu dulu penting dan manfaat menulis. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Karena misalkan kita mau makan karena kita lapar, karena supaya dapat kita tenaga. Sama menulis juga, penting nggak sih menulis itu gitu. Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah diperkenalkan. Kemudian, nah ini buku-buku yang telah saya tulis Bapak Ibu semua, tapi tidak tercantumkan semua karena ini belum terupdate ya, ada beberapa. Ini tulisan pertama saya, Gelandangan Jadi Dokter, yang kedua adalah Melawan Logika, ini tulisan saya sendiri, yang ketiga Penerapan Lesson Study, Portofolio dan Ketahan Malangan Siswa, yang keempat adalah Alat Peraga Konkret. Dan saya menulis hampir 13 buku antologi Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya Bapak Ibu semua. Dan saya juga tularkan jiwa menulis saya kepada anak didik saya. Akhirnya anak didik saya pun bisa menghasilkan karya. Ya. Ini ber-ISBN semua, diterbitkan dan diakui oleh Perpustakaan Nasional. Yang ini selama pandemi Bapak Ibu ya. Tahun lalu 2020, ini tahun 2021 juga lagi menggarap yang lainnya. Ini Aku Rindu Sekolah, di sini antologi puisi. Jadi anak-anak semua
anak didik saya di sekolah itu satu kelas menulis Aku Rindu Sekolah, jadi puisi anak-anak, kumpulan puisi anak-anak. Lalu cerpen Ku Ingin Kembali Bersekolah, di sini tulisan kisah-kisah anak, kisah-kisah Ananda di rumah selama pandemi. Mereka itu kangen sekali ingin bersekolah, katanya. Dicurahkan, itu saya sampai terharu juga membacanya ini, cerpen-cerpen anak ini. Nah, yang ini pada saat Ramadan kemarin, hikmah Ramadan di masa pandemi. Ini siswa-siswa menulis. Jadi selain saya menulis, saya juga tularkan kepada anak didik saya gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Ibu PKK ya RT 09 Cilangkap ini juga ikut menulis nih nanti, menghasilkan karya. Nanti Bu Septi dan teman-teman di UHAMKA akan membantu sampai terbit tulisan Bapak Ibu semua. Nah, ini karya-karya. Nah, sebelum menulis itu, sebelum membuat cerita anak bergambar ya, kita ada pertanyaan refleksi untuk kita renungi ya. Mengapa banyak orang gagal menulis buku gitu ya. Itu pertanyaan kita ya. Apa penyebab malas menulis? Mengapa buku gagal diterbitkan? Apa kiat bisa sukses menulis buku? Apa saja manfaat menulis buku? Apa sebenarnya hakikat menulis buku? Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah refleksi dalam diri kita. Kenapa sih kita nggak bisa menulis gitu? Nah, saya juga awalnya takut salah, takut tipu, takut nggak diterbitkan. Ketakutan itu menghantui saya. Akhirnya saya ikut pelatihan seperti ini. Saya buktikan menulis satu buah buku. Tapi setelah membuat sebuah buku, akhirnya buku kedua lahir, buku ke-3, ke-4, sampai buku ke-14. Antologi itu lahir gitu. Artinya Bapak Ibu, kita hanya melawan mindset kita bahwa kita menyatakan dalam diri kita itu tidak bisa menulis. Sebenarnya kita bisa menulis. Semua orang tuh bisa menulis. Saya nggak ada bakat Bapak Ibu. Jadi kalau menghasilkan karya itu bukan masalah bakat atau tidak bakat, tetapi mau atau tidak mau gitu. Jadi semua orang itu bisa menulis Bapak Ibu. Nanti apalagi di sini ibu-ibu PKK nih menulis rame-rame, nanti dibaca oleh anak didiknya, ibu pinter nih bisa menulis, ibu keren nih bisa menulis gitu ya. Karena tulisan itu merupakan sebuah karya kita yang bisa dibaca oleh keturunan kita gitu, masyarakat kita ya. Meskipun kita sudah tiada nanti, mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur ya. Meskipun sudah tiada, dengan karya tulisan kita itu kita bisa menularkan hasil-hasil karya kita. Karena sesuai pepatah kan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Artinya dengan karya gitu ya. Karya-karyanya Bapak Ibu sehingga bisa dibaca oleh keturunan kita atau masyarakat kita ya. Nah, penyebab kegagalan dalam menulis buku atau membuat buku cerita ya, ini sama. Ada faktor internal yang ada di dalam diri Bapak Ibu, ada faktor eksternal. Saya ingin membahas dulu tentang faktor-faktor yang internal ya. Yang pertama, tidak punya fokus keahlian sehingga sulit menulis buku yang unik dan berkualitas. Tidak punya fokus keahlian, padahal semua itu bisa. Yang penting niatnya yang harus bulat ya, Bapak Ibu. Tidak punya motivasi yang kuat atau ekstrim untuk menulis dan merampungkan penulisan buku. Nah, tidak ada motivasi karena tidak bergaul dengan orang-orang penulis atau tidak bergaul dengan orang-orang yang punya motivasi. Ini dengan adanya UHAMKA, saya mengucapkan banyak terima kasih nih UHAMKA memfasilitasi ibu-ibu PKK untuk bisa menghasilkan karya buku cerita anak bergambar. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa merampungkan tulisan nanti ya. Nanti akan ada kiat-kiatnya ya. Yang ketiga, tidak telaten menuangkan ulang apa yang telah dibaca, ditulis, didengarkan, diajarkan, dilihat, dipikirkan, direnungkan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Nah, di sini yang Bapak Ibu baca itu buku cerita, buku bacaan, yang ada di TV, yang dilihat, yang didengar, yang dari mana itu sebaiknya ditulis ya. Sebaiknya ditulis gitu sebelum lupa, karena kita hari ini ingat, besoknya atau nanti siangnya bisa lupa, seperti itu ya. Lalu yang keempat, tidak memiliki pengetahuan tentang strategi dan
prosedur penulisan buku yang baik dan benar. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mempunyai strategi, belum tahu. Nah, hari ini saya akan sharing bagaimana sih strategi penulisan buku itu, membuat buku cerita anak itu seperti apa gitu ya. Yang kelima, kurang menguasai tata bahasa, penulisan yang baik dan benar sehingga sulit menuangkan pemikiran secara lancar. Nah, di sini dalam penulisan kita nanti Bapak Ibu tidak perlu takut dalam penulisan kata tata bahasa, karena nanti dari UHAMKA tim Bu Septi dan teman-teman yang lain akan membantu mengkoreksi atau mengeditor ya. Jadi jangan takut gitu ya. Tidak menginvestasikan dana untuk mendapatkan sumber-sumber literasi yang relevan dan berkualitas. Nah, dana itu termasuk juga kuota ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa melihat dari Google gitu ya, atau dari buku-buku literasi yang lain yang bisa mendukung penulisan Bapak Ibu semua, sehingga mendukung gitu referensi yang akan mendukung tulisan Bapak Ibu. Lalu tidak percaya diri, saya malu, tulisan saya kurang bagus, saya takut, wah itu tidak percaya diri gitu ya. Sibuk dengan pekerjaan administratif, misalkan di PKK itu banyak sekali administratifnya, atau pekerjaan di rumah tangga juga mungkin ya. Padahal Bapak Ibu ini merupakan sebuah halangan atau ganjalan untuk penulisan buku. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Tadi yang ada di dalam diri kita ya, Bapak Ibu. Sekarang yang dari luar diri kita. Suasana lingkungan akademik atau keluarga kurang kondusif. Misalkan lingkungan akademis atau ruang kerja atau lingkungan keluarga tidak kompetitif. Dukungan dan apresiasi dari pimpinan lemah. Nah, dengan adanya PKK ini nanti akan ada dukungan nih, karena hadir nih ibu-ibunya, ada Ibu Teti, ada Ibu Endat Lovisa nih akan mendukung Bapak Ibu semua di PKK nih untuk menulis buku ya. Keluarga nerekan sejawat kurang mendukung. Nah, dengan di sini insya Allah bisa saling mendukung. Tidak ada rangsangan insentif dan dari institusi, mungkin bagi yang bekerja tidak ada sejenis stimulus atau sebuah semangat gitu ya. Ditolak penerbit karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, termasuk bebas plagiasi. Nah, di sini nggak ada yang ditolak ya Bapak Ibu, nanti saya insya Allah bisa terbitkan sampai jadi sebuah buku yang ber-ISBN seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Royalti buku sangat kecil nih ya. Ini salah satu halangannya katanya ya. Mudah-mudahan nanti sebagai penulis bagi Bapak Ibu bisa ini. Nah, di sini yang tidak diterbitkan ini dicoret. Jadi tata penulisan, spesifikasi dan kualitas, aspek kemanfaatan, pangsa pasar, gitu, draft buku, penulisan mengirimkan draft, penerbit tidak memiliki dana penerbitan dan lain-lain. Nah, di sini dicoret semua nanti dari tim UHAMKA akan membantu ini untuk sampai diterbitkan gitu. Ini bukan sebuah halangan yang berarti. Nah, apa sih kiat bisa menulis buku atau menulis buku cerita ataupun cerita bergambar apapun bisa, ini sama ya. Yang pertama adalah pemilihan ide atau tema. Ini harus jelas. Kalau di judul di sini kan pelatihan kita buku cerita anak bergambar, berarti cerita anak yang ada gambarnya, cergam, tentang prokes atau tentang pembelajaran jarak jauh ataupun yang ada di lingkungan keluarga. Nah, di sini contohnya ya, ada keahlian, pekerjaan sehari-hari, keseharian di rumah, kesukaan, hobi, semua bisa ditulis ya. Nanti untuk tema kita mungkin nanti akan diarahkan langsung nanti oleh moderator kita ya. Nah, di sini yang bisa ditulis oleh kita itu banyak sebenarnya ya. Pemilihan tema idenya harus jelas di awal gitu ya. Karena kita cergam tentang prokes, tentang keseharian di rumah, tentang virus COVID-19 ini, nah nanti bisa difokuskan ke dalam sebuah tema. Yang kedua, siapkan outline. Outline ini harus jelas juga ya. Nanti ini dari tim mungkin bisa menyediakan ya. Pertama adalah sebagai daftar isi. Daftar isinya apa saja, misalkan
dalam satu buku dibuat oleh 5 orang, berarti penulis pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa, halamannya berapa, halaman berapa gitu. Lalu panduan di depan supaya memudahkan si pembaca apalagi anak itu memahami tulisan kita atau gambar-gambar kita. Nah, yang ketiga adalah karya lebih efektif gitu. Jadi karyanya efektif, bisa bermanfaat atau tidak melebar kemana-mana. Itu salah satu karya yang lebih efektif. Tidak mentok, bisa loncat. Nah, dengan adanya outline ini, Bapak Ibu semua saat ada ide bisa loncat. Misalkan yang pertama tentang anak pembelajaran jarak jauh. Misalkan di A ya, di poin A. Yang kedua tentang prokes. Yang ketiga tentang misalkan membantu ibu di rumah. Nah, saat ini punya ide tentang membantu ibu di rumah, tuliskan dulu di C. Nggak apa-apa di C. Nah, karena nggak ada ide misalkan untuk prokes. Nah, besok lagi atau nanti malam, ada prokes nih, 5M, mencuci tangan. Nah, dituangkan di B. Jadi bisa loncat-loncat gitu. Kalau dengan adanya outline ini. Beda dengan kita menulis gitu, pas mentok itu nulis apalagi mentok gitu. Dengan adanya outline ini bisa membantu Bapak Ibu loncat ke poin mana yang bisa Bapak Ibu ada idenya gitu. Jadi ide itu kan nggak setiap hari muncul, artinya tidak setiap waktu muncul. Ada muncul saat kita ngobrol, atau dengan kita setelah nonton TV, atau setelah masak, atau setelah kumpul dengan ibu-ibu PKK baru ada ide, kayaknya idenya ini bagus nih, tuliskan aja gitu di outline yang sudah disediakan, atau bisa lembaran-lembaran misalkan ya Ibu ya. Mind map untuk peta pikirannya jelas, arahnya kemana, mau menceritakan gambar anak lagi apa gitu, lagi sarapan pagi kah, atau lagi pembelajaran melalui Zoom kah, atau membantu ibu di rumah dan lain-lain. Jadi peta pikirannya jelas seperti itu ya. Nanti kita bisa berdiskusi Bapak Ibu ya kalau ada yang saya sampaikan kurang jelas. Yang ketiga, lengkapi materi pendukung. Nah, ini harus ada pendukungnya supaya kita tidak mentok juga ya. Yang satu buku referensi. Yang tentang menulis gambar bercerita ini referensinya buku apa saja. Bisa dari Google, mungkin seperti itu ya. Atau bisa dari buku cerita anak yang tersedia di rumah, atau dari poster-poster, buku referensi dari yang lainnya, atau wawancara dengan Pak RT, nanti ketemu dengan Pak RT. Pak RT gimana cara Pak RT menggalakkan prokes yang ada di RT Pak RT, diceritakan, kalau bisa direkam gitu. Kalau udah direkam, kalau nggak direkam takutnya lupa, atau sambil megang pulpen sama buku, oh prokes ini mencuci tangan, setiap RT disediakan alat pencuci tangan, misalkan ada 5 misalnya, itu tulis. Nah gitu, nanti tinggal buatlah gambarnya seperti itu. Yang ketiga data, bisa juga data dari dari tadi RT, misalkan dari kalau di lingkungan ya, atau dari RW, atau dari lurah, atau dari data statistik yang ada di BPS, ataupun dari Satgas, bisa itu data-data yang bisa mendukung tulisan kita, sehingga tulisan kita itu sudah ada yang menulis sebelumnya, atau ada pendukungnya dari tulisan-tulisan kita. Nah, drafting dengan target, targetkan selesai. Jangan memulai tapi nggak mau menyelesaikan gitu ya. Harus punya target. Misalkan saya mau menulis buku cerita ini 1 bulan. Sekarang tanggal, contoh ini ya, atau 1 bulan misalkan. Sekarang tanggal 10 Agustus. Saya akan selesaikan 10 September. Saya ingin menulis 30 lembar. Berarti sebulan sehari 1 lembar. Nah, itu harus komitmen. Saat Bapak Ibu tidak bisa menulis dalam misalkan hari Minggu besok mau jalan-jalan, berarti hari Seninnya harus menulis 2 lembar, sehingga yang hari Minggunya itu bisa tergantikan. Contohnya seperti itu ya. Jadi punya target, selesai. Timeline-nya realistis. Tadi timeline-nya sehari 1 lembar, sehari 1 paragraf, sehari 1 kalimat, boleh. Dan punya komitmen harus menyelesaikan gitu. Kurangi medsos, manfaatkan menulis. Nah,
Menulis itu bisa pakai bisa pakai HP juga ya, di kolom chatnya ditulis di situ, ada idenya ditulis di situ, atau bisa juga pakai kertas atau di buku, tulis aja di tulisan tangan. Saya juga dapat informasi dari Bu Septi, tim UHAMKA, nanti Bapak Ibu menuliskan di kertas, nanti di UHAMKA yang akan mengetikkan. Enak sekali, luar biasa. Dibantu untuk mengetikkan ya. Nah, kurangi bermedsos berapa jam Bapak Ibu memakai HP setiap hari. Apakah sering menulis atau sering main medsos? Lihat Instagram, lihat status orang, lihat Facebook dan yang lainnya. Atau manfaatkan medsos itu untuk menulis gitu ya, karya-karya Bapak Ibu semua. Nah, terus latihan. Bagaimana sih cara menulis itu biar mudah? Nah, sering menulis apa saja. Jika Bapak Ibu suka menulis status di WA atau status di Facebook, pasti bisa menulis. Nah, itu satu kalimat bisa. Nah, status di Facebook atau status di medsos lainnya, pengalaman Bapak Ibu, misalkan Bu Teti itu punya pengalaman memimpin di PKK, tulis gitu. Wah, Bapak Ibunya atau ibu-ibunya rajin dalam mengkoordinasikan kegiatan, misalkan ditulis gitu. Jangan takut salah, jangan takut tidak diterbitkan, jangan takut diketawain orang, tapi yang penting tuangkan dulu dalam sebuah tulisan. Renungan kita, misalkan tentang virus COVID-19 ini, atau tentang apa saja yang kita renungkan. Kegelisahan, galau-galau itu daripada dibikin status WA atau dibikin nyir-nyir sama orang, bikin baper, mending ditulis jadi sebuah buku. Nanti bisa jadi sebuah novel gitu ya, kalau kegelisahan. Jadi semua kegiatan kita itu bisa ditulis gitu. Ini maksudnya seperti itu ya, Pak Ibu. Hindari pembuatan tercela, plagiasi, jangan sampai nanti ini plagiarisme itu tindakan mencuri atau mengambil ide, hasil karya atau tulisan orang lain untuk menjadikan ide karya tulisan sendiri tanpa menyebutkan penulis sumber aslinya. Jangan sampai gini, nanti Bu Septi menugaskan Bapak Ibu untuk menulis, terus Bapak Ibunya langsung nyomot aja di Google lalu dikirimkan. Nah, itu nggak boleh, itu namanya perbuatan tercela, plagiasi. Nanti kalau bisa dituntut gitu ya kalau seperti itu. Mendingan cerita kita seadanya yang ditulis. Seperti itu ya. Kecuali tadi yang saya sampaikan, untuk pendukung boleh dari Google, tapi sebagai referensi ditulis sumbernya. Sumbernya Google, diakses tanggal berapa, jam berapa, dari website apa, seperti itu ya. Jadi jangan terlena melakukan plagiasi karena mau gampang, produktif atau terkenal. Akibatnya sangat fatal. Jadi semuanya dituangkan hasil karya kita sendiri, seperti itu ya. Nah, keuntungan menulis buku itu banyak Bapak Ibu ya. Setelah saya rasakan, menulis buku yang berkualitas memberi manfaat atau nilai tambah bagi banyak orang. Karena tulisan kita bermanfaat, dibaca oleh orang lain, sehingga bermanfaat dilaksanakan oleh orang lain. Misalkan tentang prokes, tentang keseharian di rumah, atau tentang hal lainnya gitu ya. Penulis bisa dikenal luas, diakui keahlian atau kompetensinya, dan dihargai secara pantas. Gitu. Maka beda ya Bapak Ibu, kalau kita sebagai penulis itu diakui oleh orang lain, sebagai penulis keren, di bukunya ada namanya, seperti itu ya. Penulis ikut memasarkan, membangun market branding, dan goodwill institusi. Ikut memasarkan juga di PKK nanti nih, PKK Asia atau PKK RT 9 nih punya buku nih. Nah, nanti PKK yang lainnya ngikutin. Itu menjadi sebuah inspirasi juga ya. Penulis bisa menikmati koin, reputasi ini untuk yang di institusi ya. Mewariskan semangat menulis buku pada kolega, anak didik, dan keluarga. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu di PKK ini sudah menulis buku, bisa ditularkan juga ke anaknya. Saya bisa menularkan ke anak didik saya karena saya sudah menulis. Gitu. Jadi energi positif saya mengalir ke anak didik saya sehingga bisa menghasilkan tulisan gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti di PKK bisa menulis dan anaknya ikut menulis juga gitu ya.
Nah, hakikat menulis buku haruslah diakui sebagai wujud tanggung jawab moral penulis pada Tuhan untuk mencerdaskan atau memberi nilai tambah pada orang lain. Aspek kualitas, kontribusi, dan nilai tambah buku mesti jadi pertimbangan utama. Nah, ini menjadi sebuah tanggung jawab moral. Jadi kita sebagai penulis nanti kalau sudah jadi buku gambar berceritanya, kalau gambar bercerita kan ada sebuah gambar, nanti ada cerita untuk untuk sebuah keterangan dari gambar yang telah kita tulis gitu. Menulis buku bukanlah sarana untuk mencari penghasilan atau popularitas saja. Jika itu diraih, itu hanyalah konsekuensi dari pengorbanan kerja keras dan dedikasi penulis pada keilmuan dan kemanusiaan. Jangan di awal berharap kalau udah menulis akan mendapatkan uang. Itu hanya sebuah bonus sebab akibat ya Bapak Ibu. Kalau kita menulis, nah misalkan contohnya saya buku kedua saya itu Melawan Logika tadi Bapak Ibu ya. Pas mencetak 100 buku, wah langsung habis pada beli. Mencetak lagi langsung habis. Sampai ketiga cetakan tuh langsung habis. Awalnya kan saya bukan tidak berharap ya, artinya tidak memimpikan bahwa buku saya itu bisa sampai laku sekeras itu. Tapi karena itu bukunya bermanfaat, sehingga saya bisa mengambil manfaat dari buku itu. Lalu menulis buku hendaknya dilakukan dengan hati dan pikiran yang jernih, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi salah satunya plagiarisme ya, mohon untuk selalu diperhatikan sehingga tulisan kita ini bisa bertanggung jawab. Jangan asal comot karya orang lain, jangan asal ngambil dari Google sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali yang tadi saya bilang bahwasannya referensi yang diambil dari mana saja dicantumkan sumbernya, seperti itu ya. Nah ini quote saya dari Anthony Robbins ya. Satu-satunya perjalanan yang mustahil adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Jadi Bapak Ibu kalau awalnya tidak mempunyai niat untuk menulis maka tidak memulai untuk menulis maka tulisan itu tidak akan pernah ada dan buku itu tidak akan pernah terbit ya Bapak Ibu. Nah itu mungkin sedikit materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya Bapak Ibu nanti ini dari Kakak Aisyah, Ibu Aisyah dan Kakak RT 09 Cilangkap ini nanti bikin sebuah tulisan di kertas, ada gambarnya, nanti kerjasama dengan beberapa ibu-ibu ya, nanti ditulis di dalam kertas lalu nanti disetorkan ke UHAMKA dengan Bu Septi. Teknisnya mungkin seperti itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Septi. Nanti Bu Septi dan teman-teman dosen dari UHAMKA ikut mengetikkan dari tulisan Bapak Ibu. Teknisnya saya serahkan sepenuhnya ke moderator, kepada Bu Septi. Nanti saya akan menerbitkan sampai Bapak Ibu punya buku yang bisa dipegang, yang mempunyai ISBN resmi dari Perpustakaan Nasional. Itu mungkin sebagai materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan diskusi, barangkali ada yang kurang lengkap atau kurang dipahami, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Bu Septi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memaparkan materinya. Dan sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada pemateri boleh bertanya. Saya Bu Septi. Oh iya, silakan Bu Teti. Assalamualaikum Pak Asep. Begini, seandainya umpamanya saya bisa membuat cerita, tapi saya tidak bisa menggambarnya, itu bagaimana solusinya? Saya tidak bisa menggambar umpamanya karena saya hanya bisa mengarang ceritanya, tapi gambarnya nggak bisa, itu bagaimana solusinya? Iya, itu misalkan Bu Teti mempunyai sebuah cerita, nggak apa-apa tuliskan aja ceritanya.
Mungkin nanti dari Bu Septi bisa membantu ya untuk menyisipkan sebuah gambar atau tidak bergambar pun nggak bisa, bisa gitu. Artinya di sini karena temanya buku cerita anak bergambar, nanti untuk teknis itu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Septi dan teman-teman dari UHAMKA ya. Kalau ke saya hanya tulisannya saja aja bisa sampai diterbitkan gitu. Nah, itu kembali ke tema lagi seperti itu. Tulisan aja bisa diterbitkan, Bu Teti, seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Teti. Mungkin Bu Teti kalau untuk tema ini apakah tidak bergambar boleh atau ada kerjasama dengan ibu-ibu yang lain seperti apa? Ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Teti. Jadi Ibu Teti tidak apa-apa, hanya mengirimkan sebuah tulisan. Ya, tulisan itu nanti difoto saja ke kami. Kirim saja ke grup, nanti kami yang akan membantu mengetikkannya, dan nanti akan coba kami juga mencari gambar-gambarnya sesuai dengan tema yang Ibu Teti tulis tersebut, seperti itu, Bu. Ya. Atau begini, bisa dengan orang lain, bekerja sama dengan yang lain gitu, bisa dengan ibu-ibu yang lain gitu. Beliau bisa gambarnya, saya bisa ceritanya gitu, bisa seperti itu. Boleh, silahkan Bu, boleh seperti itu, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo Ibu-ibu, nanti yang bertanya ada door izin prize bertanya, nih. Bu. Ya, boleh, Ibu Eva. Iya. Begini Pak Asep, jadi kan temanya untuk anak ya, cerita bergambar anak gitu. Nah, yang akan saya tanyakan, apakah ada aturan tertentu gitu, misalnya saya itu membuat bukunya itu, gambarnya itu ada gambar binatangnya misalnya gitu ya. Nah, apakah ada aturan tertentu gitu, gambarnya itu harus seperti apa, misalnya gitu, takutnya malah mempengaruhi imajinasi anaknya gitu, pada akhirnya seperti itu. Mungkin ada aturan tertentu gambar untuk anak itu seperti apa. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eva. Langsung dijawab Bu Septi. Untuk aturan tertentu sebenarnya tidak ada aturan tertentu ya. Hanya jangan sampai gambar itu plagiasi ngambil dari Google, gitu. Ngambil dari yang copyright. Gitu. Selama itu tulisan anak, buatan anak atau buatan ibu, ini kembali lagi siapa yang menulis buku tersebut. Kalau misalkan tulisannya ibu, berarti yang menggambar adalah ibu atau anaknya yang mau dimasukkan ke situ gitu, gambar anak tersebut gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan dengan tema. Apakah tema prokes ini, buku cerita anak bergambar ini berhubungan dengan hewan apa misalkan. Yang berhubungan gitu, jangan sampai keluar dari tema gitu. Yang kedua itu disesuaikan lagi dengan tema sehingga ada keterhubungan antara tema ini dengan gambar gitu. Ya, itu. Jadi harus ada keterhubungan gitu. Kalau aturannya yang penting buatan sendiri, bukan plagiasi. Itu untuk Bu Eva ya. Terima kasih Bu. Ya, Bu Eva bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bu. Untuk sementara cukup. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Eva. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kembali? Ada? Ya, jika ada yang ingin bertanya, nanti kita akan undi untuk mendapatkan door prize nih. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Door prize nih. Nah, ya. Biasanya ibu-ibu kan suka door prize ya, Bu. Ayo, silakan. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham,
kita diskusi, ditanyakan saja sehingga kami bisa membantu sehingga terbitnya buku Bapak Ibu semua. Ini Pak Herdin, mungkin Pak Herdin nih, Bu Septi dicolek Pak Herdin. Iya, Pak Herdin. Mungkin Pak Herdin mau bertanya? Atau yang lain? Boleh. Adik Humar nih. Adik Humar, boleh bertanya? Ini karena masih muda ya, jadi dipanggil adik ya. Ayo, atau yang lain? Ayo, adik Nunung mungkin. Adik Humar, adik Nunung. Atau ibu-ibu yang lain? Silahkan. Sepertinya ini cukup jelas semua ini paparannya dari narasumber nih. Sebenarnya mudah Bu Septi menulis buku itu. Tuangkan aja yang ada di pikiran. Iya, yang ada di inspirasi pikiran langsung ditulis. Mudah apalagi sekali. yang senang yang nulis status di WA. Satu kalimat, 2 kalimat, tuangkan aja dalam sebuah tulisan. Apalagi ini dari tim UHAMKA mau membantu ibu-ibu semua untuk mengetikkan, ini sangat luar biasa nih gitu. Kadang saya kendalanya gitu, nggak ada yang mengetikkan gitu. Iya. Saya strateginya suka gini, Bu Septi dan Bapak Ibu semua, Bu Silvi ya. Iya. Kalau saya punya ide, saya tulis di WA, terus membuat sebuah grup, tapi isinya saya sendiri gitu. Grupnya isinya sendiri, jadi saya punya ide, 1 kalimat saya tulis di sini, simpan. Punya ide lagi, tulis lagi di sini, simpan. Itu sehingga saat saya buka laptop dari grup tadi itu, saya kopas ke Word, ke Microsoft Word. Nah, kan lama-lama misalkan 30 hari udah banyak tuh tulisan kita. Apa yang kita pikirkan gitu. Dituliskan di Word, tinggal kita mengecek tata bahasanya ataupun yang lainnya. Lama-kelamaan banyak, jadikanlah sebuah buku. Daftarkan ISBN-nya, saya cetak jadi sebuah buku gitu. Kalau dulu saya takutan gitu, takut salah dan lain-lain, tapi setelah menulis buku yang pertama sehingga buku-buku yang lainnya bisa ngikutin. Itu tips-tips kita itu ya. Kalau nggak bisa nulis dengan tangan langsung dengan buku, dengan pulpen, ditulis aja di handphone gitu. Karena handphone itu kan terus kita pegang gitu ya. Seperti itu, dengan mudahnya seperti itu gitu ya. Itu Bu Septi. Trik-trik. Oh, bisa ditiru itu Pak ya. Ya. Trik-triknya sangat jitu sekali. Jadi kalau ingin menulis buku gitu, kita coba tuangkan dulu ke dalam bentuk ketikan di WA dengan isi grupnya ya diri kita sendiri yang jadi adminnya dan tidak ada orang lain. Jadi kita bisa tinggal membaca kembali tulisan kita tersebut. Silakan ada yang mau bertanya mungkin. Mungkin Ibu Lovisa mau bertanya Ibu. Iya, boleh tanya nih. Iya, boleh. Silakan Ibu. Untuk Pak Asep nih, saya mau nanya. Kalau cerita anak dan fabel itu sama nggak ya? Perbedaannya apa? Kalau misalnya berbeda? Ya, silakan Bapak Asep. Masih di mute. Bapak Asep masih di mute itu. Ya, silakan Bapak Asep, boleh dijawab. Ya, terima kasih Ibu Lovisa ya. Cerita anak dengan fabel. Dengan fabel ya. Kalau fabel kan merupakan cerita binatang ya, yang berperilaku menyerupai manusia gitu kan. Ini cerita anaknya
Mau yang mana? Yang kan tadi cerita anaknya yang bergambar tentang prokes ya, kalau kita itu. Nah, Ya, tadi ini berhubungan dengan Bu Eva juga. Tadi yang berhubungan dengan hewan ya. Yang berhubungan dengan hewan gitu ya. Nah, ini tergantung lagi dari panitia mau mana yang akan dijadikan sebuah tema. Apakah setiap ibu-ibu yang di sini akan membuat satu buku satu orang atau satu buku rame-rame? Kalau satu buku rame-rame kan namanya itu ya apa namanya? Saya jadi lupa nih. Capture. Bukan. Oh. Buku Nah, itu bisa misalkan penulis pertama siapa, ontologi, buku antologi ya, antologi. Kalau menulis satu buku rame-rame misalkan, tapi temanya harus disepakati gitu ya. Apakah ini fabel? Boleh juga gitu. Nah, tidak ada batasan kalau saya menerbitkan gitu. Tapi kembalikan lagi ke tim panitia mau apa, mau fabel juga boleh, cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti menyerupai manusia, apakah buku cerita anak yang yang mengisahkan tentang prokes sesuai dengan tema ini gitu. Itu bisa kita bisa menyesuaikan seperti itu. Bu Lovisa nanti mungkin memberi masukan kepada Bu Silvi atau Bu Septi, tema ini masuk nggak ke tema kita gitu ya. Apa hubungannya, jangan sampai judulnya ini, temanya ini di dalamnya berbeda-beda. Boleh juga sebenarnya, tapi cari tema yang sesuai gitu ya. Tema yang sesuai yang akan dijadikan sebuah buku. Kalau satu buku satu orang sah-sah aja, boleh aja, nggak sesuai dengan tema yang lain juga nggak apa-apa. Misalkan Bolo Pisa ingin menceritakan cerita gambar-gambarnya tentang fabel tadi. Atau bisa juga misalkan cerita tentang keseharian anak di rumah, mulai bangun tidur, melaksanakan PJJ, membantu ibu di rumah. Gambar-gambarnya kan jelas tuh saat anak membantu di rumah, tentang menyapu gitu ya, atau tentang ikut membantu memasak dan lainnya, itu gambarnya bisa itu. Jadi deskripsinya bisa di bawah bisa membantu ataupun menjelaskan tentang gambar tersebut. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Asep. Nanti untuk ketentuan-ketentuan penulisannya kami share di grup WA ya, ibu-ibu. Ibu-ibu sudah semua ya masuk ke grup WA ya? Sudah ya? Ya, jika ada yang belum masuk ke grup WA, di link chat ini sudah ada nih untuk masuk ke grup WA. Ibu klik saja di situ. Di link tersebut nanti langsung mengarahnya ke arah grup WA. Gitu ya, ibu-ibu ya. Tinggal langsung diklik. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nah ya, satu orang penanya lagi mungkin masih ada waktu untuk bertanya. Ada? Satu orang lagi? Mungkin Ibu Winarsi nih. Ibu Winarsi? Ibu ingin bertanya, Ibu? Ibu Iin? Ibu Iin? Ibu Feni mungkin ya? Ibu Feni mau bertanya, Ibu? Ibu Mira? Atau Ibu Mira? Atau ibu-ibu yang lain? Oh iya, Ibu Iin mau bertanya, Ibu? Mungkin ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ke narasumber. Masih di mute, Ibu. Ibu In, mohon maaf masih di mute ya, Bu. Masih di mute, Ibu. Maaf. Mungkin dari CHOS bisa dibuka mute-nya.
Enggak ya? Ini harus buka sendiri ya, mute-nya ya. Ibu Iin masih di mute, Ibu. Ibu mau bertanya? Oh, ini udah dibuka mute-nya. Ya, silakan. Ya, ini ceritanya biasa kan kalau tokohnya itu bunga. Kalau anak-anak kan lebih tertarik dengan bunga, berbagai macam bunga ya, misalnya bunga matahari, mawar, misal mawar digambarkan tokoh yang jahat dan sebagainya karena mempunyai duri. Nah, itu Mas ada apa namanya digolongkan ke dalam cerita apa? Bisa tidak tokoh tumbuhan tersebut menjadi tokoh dalam cerita anak? Oke, terima kasih Ibu Iin. Ya, silakan Bapak Asep langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Iin. Tokoh tumbuhan dijadikan sebuah tokoh utama juga bisa, Bu Iin. Sehingga menceritakannya misalkan tumbuhan seperti itu aja kan bunga misalkan bunga ya, bunga mawar atau bunga apa sebagai tokoh bisa juga diibaratkan ya. Berarti itu kan namanya fiksi ya. Fiksi diibaratkan misalkan untuk membantu bunga-bunga yang ada di sekitarnya gitu ya. Untuk untuk kebaikan di sekitarnya. Ada juga tokoh bunga mungkin yang yang merusak di sekitarnya sehingga ceritanya beruntut. Runtut dari ceritanya tersebut ditulis dalam sebuah paragraf per paragraf tersebut di situ. Kalau misalkan ini cerita bergambar bisa digambarkan dalam sebuah dituangkan dalam sebuah gambar, lalu di bawahnya itu sebagai pendukungnya. Teknisnya nanti mungkin untuk sebuah gambar ini apakah mau gambar dulu lalu ada tulisan ceritanya sedikit atau tulisannya banyak ceritanya sedikit, tulisannya banyak gambarnya sedikit gitu. Nah, dikembalikan lagi kepada Bu Iin ya, lebih tertarik yang mana dalam kepenulisannya nanti gitu, redaksinya seperti apa gitu. Yang jelas nanti antara tema yang disampaikan dengan apa yang Bu Iin tulis itu sesuai gitu, dan gambar-gambar pendukungnya sesuai dengan yang Ibu Iin tulis gitu. Itu sah-sah aja, boleh-boleh saja gitu. Tokoh-tokoh siapa saja bisa untuk sebagai tokoh utama. Yang jelas tulisan tersebut bisa dapat dipahami oleh si pembaca, gitu. Terutama anak gitu ya. Kita kan berbicara tentang cerita anak gitu. Seperti itu. Dan ada manfaatnya gitu untuk sebagai inspirasi seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Asep. Sama-sama Bu Iin. Ya, terima kasih Ibu Iin dan Pak Asep. Ya, jadi di dalam penulisan ini nanti ibu-ibu menulis temanya itu tentang protokol kesehatan ya, Bu. Nah, di dalam penulisannya itu ibu boleh menulis tentang yang berkaitan dengan tema protokol kesehatan. Suaranya ada yang bocor. Seperti itu. Nanti lebih lanjutnya jika kurang jelas ibu-ibu bisa tanyakan ke grup ya, kan semuanya sudah masuk grup ya. Oke. Karena berhubung waktunya sudah hampir habis, maka kita tutup sesi tanya jawab ini. Oke. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya dan akan saya kembalikan ke MC. Silakan MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Septi, dan terima kasih juga kepada Pak Asep Tisna yang sudah memaparkan materinya yang sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita kembangkan di kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya akan memberikan coffee break dulu sebentar, sekitar 5 menit untuk bagi para peserta yang belum absen, silakan diisi terlebih dahulu absennya, karena nanti di akhir acara kita akan
mengadakan pemutaran yang mendapatkan door prize, dan di situ terlihat dari urutan absensi. Jadi bagi seluruh peserta di sini silakan absen terlebih dahulu dan silakan di on kameranya, karena door prize tersebut juga bisa dapat dari peserta terbaik. Terima kasih. Ayo semuanya yang belum absen, silakan absen. Link absen ada di chat ya. Mungkin nanti ibu-ibu dapat door prize kan lumayan ya. Ya ini Bu lumayan lagi PPKM ya. Iya, lagi PPKM begini ya. Diaktifkan juga ya Bu kameranya, karena sedikit lagi kita akan ada di penghujung acara. Ibu dan Bapak boleh diaktifkan kameranya ya. Ya baik, waktunya 3 menit lagi untuk mengisi absen dan menyalakan kameranya, karena setelah ini kita akan mengundi nih siapa yang nanti dapat door prize. Jadi yang terus on kameranya bisa jadi nih kemungkinan bisa mendapatkan door prize. Ya, bagi para peserta waktunya sisa 1 menit lagi ya untuk mengisi absen. Yang belum mengisi absen bisa dibuka kolom chatnya dulu.
Oke, baik. Bagi para peserta, apakah sudah mengisi absen semuanya? Oke, waktu coffee break di sini sudah selesai. Yang masih belum absen boleh silahkan masih dibuka link absennya. Dan sekarang saya akan mengumumkan peserta terbaik pada peserta hari ini, yaitu ada 4 orang. Yang pertama ada Ibu Eva. Kepada Ibu Eva boleh tolong di on cam dan on mic terlebih dahulu. Iya, sudah. Oke. Oke, baik Ibu Eva, kita akan mengadakan foto yang peserta terbaik. Jadi boleh gaya dulu Bu, mungkin nanti buat kita adakan dokumentasi. Ya kan, konten dulu. Nah, baik, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Selamat ya Bu Eva. Iya, terima kasih. Selanjutnya peserta terbaik kedua yaitu ada Ibu Teti. Ya, silahkan bagi Ibu Teti bisa di on mic dan on cam terlebih dahulu. Baik, di sini apakah ada Ibu Teti? Neng, Bu Teti tadi ini keluar karena sinyal. Kemudian gitu. mau masuk lagi ini nggak bisa nih. Gitu. Oh gitu, baik. Ya. Nanti kita lanjut yang peserta terbaik ketiga dulu ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Peserta terbaik ketiga ya kini ada Ibu Endat Lovisa. Oke, baik, bagi Ibu Endat Lovisa bisa di on mic dan on cam terlebih dahulu untuk kita adakan sesi dokumentasi. Baik, sepertinya Ibu Endat di sini sudah menyalakan kamera, tapi mungkin kendala sinyal. Oke, kita akan tetap adakan sesi dokumentasi. Oke, bagi operator, silakan di screenshot terlebih dahulu. Bagi peserta terbaik ketiga. Oke, baik. Sekarang peserta terbaik yang terakhir. Ini ada Ibu Iin Chuningsih. Selamat kepada Ibu Iin. Boleh di on cam dan on mic terlebih dahulu untuk kita adakan sesi dokumentasi. Baik Ibu, itu mundur. Senyum yang manis. 3, 2, 1. Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta terbaik sudah mengikuti acara pada hari ini. Selanjutnya kita akan ada pengumuman door prize. Nah, door prize ini akan diputar oleh aplikasi, yaitu aplikasi Spin yang akan di-share screen terlebih dahulu oleh operatornya. Baik, Kakak operator, boleh silakan dulu di-share screen.
Ya, baik. Untuk peraih door prize pertama yaitu 3, 2, 1. Baik, selamat kepada Ibu Feni. Ini ada? Atas nama Ibu Feni, apakah ada? Oke, sepertinya tidak ada ya. Ibu Feni Sulistiowati. Oke, baik. Lanjut saja. Oke, untuk peserta selanjutnya. Baik, selamat kepada Ibu Sigma Silviana Rosa. Apakah ada orangnya? Ibu Sigma? Iya. Ada ke Ya, moderator. ada ya. Oke, ada. Kita sesi foto bersama dulu, Ibu. Baik. Nah, kameranya dipersiapkan. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Tahan dulu, tahan. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua. Selamat kepada Ibu Daisa. Ibu Daisa, apakah ada orangnya? Ibu Daisa? Iya, ada Pak. Ada. Oke, baik. Bisa on cam terlebih dahulu, Ibu, untuk kami foto. Oh iya, sebentar Pak. Oke. Silakan kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Ibu lihat ke kamera ya. Senyum yang manis, Bu. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik lagi. Oke, cukup Ibu. Terima kasih. Selamat Ibu. Terima kasih Pak. Oke, ini untuk yang terakhir nih ya. Yang terakhir nih. Kita akan lihat. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan door prize berupa souvenir? 3, 2, 1. Selamat kepada Ibu Suparti. Ibu Suparti, apakah ada di Zoom ini? Ya? Ada. Apakah ada Ibu Suparti? Ada, Pak. Silakan on kamera terlebih dahulu. Ya. Oke, baik Ibu. Kita lihat kamera ya, Bu. Ya. Oke, tunggu dulu. 3, 2, 1. Sudah, Ibu. Selamat, Ibu. Oke, baik. Mas admin? Ya. Door prize-nya ditambah lagi? Ya, Bu. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Door prize-nya kayaknya harus ditambah nih. Harus ditambah ya? Baru apa? 4 orang ya? Baru 3 orang, Bu. Tadi ada 1 orang yang tidak ada di sini. Baru 3. Tambah 5 aja.
Mas? Ya kenapa Bu? Mau ditambah berapa Bu? Tambah 5 bisa dimasukin? 5-nya siapa lagi ya di sini? Yang terdaftar di absen? Nggak ada lagi. Coba. Absen. Daftar hadir. Daftar hadir masih 10 orang Bu yang baru absen. Sisanya belum absen. Atau enggak, oke nih, yang namanya belum ada di sini dan tadi belum terspin, boleh silakan kita undi di sini. Bisa di-mention aja namanya, disebutkan. Dari 19 peserta Zoom di sini, apa ada yang namanya belum disebutkan? Selain yang selain peserta terbaik tadi? Tambah 2 lagi admin. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang masuk. Ini ditambahkan 2 ditulis di sini atau 2 kali putaran lagi? 2 kali putaran lagi. Oke, baik. Oke, 2 putaran lagi untuk 2 orang yang beruntung. 3, 2, 1. Selamat kepada Jumayang Sari. Jumayang Sari, apakah ada di Zoom? Ya, boleh on mic dan on cam dulu untuk ada sesi foto bersama. Baik, hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Go. Nah. Baik, terima kasih. Selamat. Untuk yang terakhir nih, seru nih. Siapakah yang mendapatkan door prize terakhir? Apakah Bu Mira ataukah Pak Humar? Ya. Baik, 3, 2, 1. Ya, baik, selamat kepada Ibu Mira Hasuti. Ibu Mira Hasuti, silahkan kita siap-siap untuk difoto bersama dulu. Lihat ke kamera. 3, 2. Hilang ya? Ayo Ibu, 3, 2, 1. Oke, sudah. Nah, untuk yang belum dapat door prize, jangan berkecil hati. Semoga rezekinya ada di kesempatan lainnya ya. Selamat kepada seluruh pemenang. Semoga door prize nanti bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih kepada kakak admin yang sudah memutar peserta terbaiknya melalui aplikasi Spin. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada hadirin semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada pemateri yaitu Bu Silvi dan Pak Asep. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat buat kita ke depannya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Sebelumnya izinkan saya membacakan pantun terakhir nih buat kita semua, yaitu jalan-jalan ke Jati Asih, pulangnya beli nasi Padang. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadia. Ibu Silvi sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi, Pak Asep, para peserta semuanya. Terima kasih Umar. Adik Umar sama adik Iqbal.
Terima kasih Ibu Eva, Ibu Novisa, Ibu Sigma, Ibu Mayang, Ibu Suparti, Ibu Daisa, Ibu Mira, Ibu Siti Boleh Jaria. langsung live Zoom ya Ibu. Kenapa? Ya, Nadia? maksudnya yang sudah selesai boleh langsung live Zoom ya. Oh iya.